Sesampainya di rumah, mereka merayakan acara perpisahan kepada Senggi karena Senggi besok sudah harus pergi bersama Paman Choi. Namun, wajah Senggi malah terlihat sedih. Mungkin karena ia berpikir ia akan berpisah di waktu yang lama dengan Paman Sungbu. Keesokan harinya, mereka sudah berada di terminal untuk mengantar Senggi pergi. Paman Sungbu membelikan Senggi alat pemutar musik sebagai hadiah kenang-kenangan. Beberapa saat kemudian, Paman Choi datang dan langsung menghampiri mereka. Namun anehnya, Paman Choi tidak mengetahui nama dari gadis kecil tersebut, dan Senggi pun terlihat seperti tidak mengenali Paman Choi. Sebelum pergi, Sungbu memberikan foto Senggi dan ibunya untuk disimpan. Mereka berdua pun langsung pergi dengan menaiki bis. Sejak kepergian Senggi, suasana hati Sungbu menjadi buruk dan selalu kepikiran tentang keadaan Senggi. Sungbu pun mencoba menelepon Paman Choi untuk menanyakan keadaan Senggi. Namun sayangnya, Paman Choi terus menghindar dari Sungbu. Dari sinilah Sungbu mulai curiga terhadap Paman Choi dan ingin mencari tahu kediaman Paman Choi. Setelah ketemu alamatnya, Sungbu langsung menghampiri Paman Choi di rumahnya. Dia bertanya kepada Paman Choi kenapa tidak pernah mengangkat teleponnya. Ditambah lagi, mengetahui bahwa Paman Choi tidak tahu nama asli Senggi yang membuat ia semakin curiga. Kemudian Paman Choi berkata bahwa ia telah menjual Senggi kepada orang lain seharga 300.000 won. Sungbo pun marah dan langsung memukul Paman Choi. Di scene selanjutnya, diperlihatkan Senggi yang sedang melayani seorang wanita. Ya, bisa dibilang Senggi yang masih kecil ini dipekerjakan sebagai pelayan di klub malam bernama Cha Cha Cha. Nampaknya, Paman Choi menjual Senggi ke wanita tersebut untuk bekerja sebagai pelayan di klub malam. Senggi mendatangi wanita tersebut untuk menanyakan kapan ia bisa sekolah seperti yang telah dijanjikan. Namun, wanita tersebut terus beralasan dan mengatakan bahwa sekolah telah dimulai dan tidak ada siswa yang diterima di tengah jalan. Senggi lalu mengambil telepon dan mengirimkan rekaman pesan kepada ibunya bahwa ia telah benar-benar merindukan ibunya. Sungbo yang terus kepikiran akan keadaan Senggi langsung mengirim pesan kepada Senggi menggunakan telepon dan mengirimkan nomor telepon ke Senggi jika Senggi ingin menghubunginya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, Senggi tidak dapat terhubung dengan Sungbu. Senggi yang sedang menikmati mie instan, kemudian langsung disuruh untuk membersihkan pecahan botol kaca di ruang karaoke. Beberapa detik kemudian, pria mabuk yang sedang marah melemparkan botol minuman ke arah dinding dan pecahan kaca tersebut mengenai pipi dari Senggi. Di sisi lain, Sungbu terus kepikiran karena Senggi tidak kunjung menghubunginya. Dan ternyata, Sungbu lupa memberikan kode area nomor telepon kepada Senggi. Itulah yang menjadi alasan kenapa Senggi dari tadi tidak dapat terhubung dengan Sungbu. Saat mereka terhubung, Senggi langsung menangis dan meminta Sungbu untuk menjemputnya. Dengan nada sedih, Senggi memberitahu Sungbu lokasinya saat ini. Sungbu pun kaget ketika mengetahui bahwa Senggi berada di klub malam. Tanpa banyak pikir, mereka langsung menuju ke klub malam tersebut untuk menjemput Senggi. Mereka pun tiba di lokasi dan langsung memecahkan kaca untuk membawa Senggi pergi. Mendengar suara berisik, wanita tersebut keluar dan menuduh Sungbo telah menculik anak tersebut. Sungbo yang terlihat marah ingin mengambil kembali Senggi dan wanita tersebut meminta bayaran 4 juta untuk melepas Senggi. Sungbo pun setuju dan langsung membawa pergi Senggi. Karena biaya 4 juta terlalu besar, Sungbo pun rela menjual mobilnya untuk menebus Senggi. Dari sinilah, Sungbo terlihat lebih peduli dengan Senggi dan akan melakukan apapun demi kebahagiaan Senggi. Kemudian Sungbo mengajak Senggi ke rumah sakit untuk menyembuhkan luka di pipinya. Operasi untuk menyembuhkan luka di pipi Senggi membutuhkan biaya sebesar 850.000 won. Dengan harga sebesar itu, mampu menyembuhkan luka tanpa meninggalkan bekas. Setelah itu, Sungbo mengajak Senggi untuk mendaftarkannya ke sekolah. Namun pihak sekolah menolak karena Senggi tidak mempunyai kewarganegaraan Korea. Sebelum beranjak pergi, kepala sekolah tersebut mengatakan bahwa masih ada kesempatan bagi Senggi untuk masuk sekolah. Jadi nanti Sungbo harus menjadi ayah dari Senggi. Namun Senggi merasa tidak senang dan malah tidak mau untuk sekolah. Kemudian Jongbae merayu dan membujuk Senggi dengan kata-kata yang sangat indah dan menyuapnya dengan semangkok mie. Dan cara ini ternyata berhasil. Akhirnya Senggi mau untuk bersekolah. Keesokan harinya, Senggi mulai masuk sekolah dan Sungbo pun sudah siap untuk menyemangati Senggi untuk sekolah.
Saat sedang melihat Sungbo, Senggi malah gagal fokus ngelihat gerbang Sungbo terbuka. Bekal makanan pertama pun dibuka. Terlihat berantakan, namun hari demi hari, terlihat semakin rapi dan enak. Ulangan pertama Senggi pun mendapatkan 100 poin. Tak heran jika mereka semua begitu bahagia melihat hasil tersebut. Nilai 100 poin Senggi pun disimpan Sungbo untuk kenang-kenangan. Scene selanjutnya diperlihatkan Senggi yang sudah tumbuh dewasa. Ia berhasil menempati peringkat pertama di sekolah dan akan segera mengikuti tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Ketika berada di sekolah, Myungja, ibu dari Senggi, kembali ke Korea setelah beberapa tahun untuk melihat keadaan Senggi yang sudah tumbuh dewasa. Ia melihat Senggi berjalan keluar. Myungja yang mau menyapa pun tidak jadi setelah keduluan oleh Sungbo. Keesokan harinya, Sungbo mengantar Senggi untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Seperti yang kita kira, Senggi berhasil lolos masuk di perguruan tinggi. Suatu malam, Sungbo terlihat cemas menunggu kedatangan Senggi. Senggi pun datang dengan keadaan teler dan digendong oleh teman kampusnya, seorang mahasiswa kedokteran. Sungbo yang merasa khawatir kemudian menginterogasi mahasiswa tersebut untuk membuktikan bahwa pria tersebut adalah pria baik-baik. Kemudian Sungbo mendapat telepon dari ibunya Myungja dan memberitahukan bahwa Myungja sedang sakit parah dan ingin sekali bertemu dengan Senggi. Mereka berdua pun langsung pergi ke Cina untuk menemui ibu Senggi. Akhirnya, mereka sampai di kediaman Myungja. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Myungja pun sangat berterima kasih kepada Sungbo karena telah merawat Senggi hingga dewasa. Sebelum mereka kembali ke Korea, Myungja memohon kepada Sungbo untuk menemui ayah Senggi yang ternyata selingkuh dengan wanita lain ketika Senggi masih kecil. Dan tiba hari di mana mereka harus kembali ke Korea. Saat di Korea, Senggi meminta izin kepada Sungbo untuk ikut ke camp selama 3 hari. Di sisi lain, Sungbo berada di bengkel tempat di mana ayah Senggi pernah bekerja di situ. Ia mengumpulkan informasi tentang keberadaan ayah Senggi. Saat sedang bertanya-tanya, tiba-tiba kepala Sungbo terasa sakit dan pandangannya menjadi buram. Sedikit info, jadi Sungbo ini mengidap penyakit infak otak, yaitu kondisi ketika aliran darah di otak terhambat. Setelah selesai dari bengkel, Sungbo langsung mencari keberadaan ayah Senggi. Setelah mendapatkan beberapa informasi, akhirnya ia bertemu dengan ayah Senggi yang sudah mempunyai keluarga baru. Senggi yang sudah selesai mengikuti camp langsung menuju ke toko untuk membelikan Sungbo sepatu baru. Saat sampai di rumah, Sungbo menyuruh Senggi untuk keluar menyusulnya di sebuah hotel karena ada orang yang harus Senggi temui, yaitu ayahnya. Dan Sungbo pun langsung meninggalkan mereka. Saat berada di rumah, Sungbo mendapat telepon dari Senggi. Ia pun terharu ketika mendengar Senggi memanggilnya dengan sebutan ayah. Lalu Senggi meminta kepada Sungbo untuk segera menjemputnya. Dengan senang hati, Sungbo langsung menjemput Senggi di tempat tadi. Ketika sedang berkendara, penyakit Sungbo kambuh lagi dan membuat ia mengalami kecelakaan. Malam itu menjadi malam terakhir Senggi mendengar suara Sungbo untuk waktu yang sangat lama. Oke, kita kembali ke masa depan di mana Senggi sudah bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin. Sudah lebih dari 10 tahun sejak malam itu, Senggi mencari keberadaan Sungbo namun tidak pernah membuahkan hasil. Kemudian Senggi teringat ketika memberikan nama baru ke Dusuk dengan nama Sungbo. Ia langsung menuju ke kantor polisi untuk mencari informasi seseorang yang bernama Park Sungbo. Dan akhirnya ketemu. Sungbo saat ini berada di rumah perawatan khusus. Alasan kenapa Senggi dan Jungbae tidak menemukan Sungbo selama bertahun-tahun adalah karena mencari menggunakan nama Park Dusuk. Tanpa berlama-lama, mereka langsung menuju ke rumah perawatan tersebut. Di sana, mereka dijelaskan bahwa Sungbo mengalami kecelakaan yang dialami lebih dari 10 tahun lalu, dan Sungbo mengidap penyakit infak otak sejak lama dan stroke. Setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka langsung diajak ke ruang di mana Sungbo berada. Bertahun-tahun lamanya mereka mencari keberadaan Sungbo, dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, mereka akhirnya bisa bertemu kembali. Sambil menahan air mata, Senggi menghampiri Sungbo yang sudah tua ini, apakah masih bisa mengenalinya. Senggi pun tidak bisa menahan air matanya ketika Sungbo tidak meresponnya. Namun, beberapa detik kemudian, Sungbo mengatakan sebuah kata sebutan saat Senggi masih kecil, dan ia langsung mengeluarkan alat pemutar CD yang ia belikan waktu di terminal dulu. Senggi pun sangat terharu ketika melihat betapa besarnya pengorbanan Sungbo terhadap hidupnya. Dan ia pun kembali menangis. Senggi berjanji kepada Sungbo tidak akan meninggalkan Sungbo sampai Sungbo kembali mengenalinya.
sampai Sumbu sembuh dan sampai kapanpun itu. Di akhir film, diperlihatkan Senggi menikah ditemani oleh sang ayah yaitu Sumbu. Nah, ketika sedang berjalan, untuk pertama kalinya, Sumbu kembali mengucapkan nama Senggi. Dan pada akhirnya, mereka semua hidup bahagia.